Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah teman-teman dari pers yang saya banggakan, kita dapat bertemu kembali dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Sebagaimana kita ketahui, baru saja kita selesai mengumumkan hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, dan di situ yang dinyatakan lulus sebesar atau sejumlah 1.692 dari kuota yang kita sediakan 1.885, sehingga tidak seluruh yang kuota yang disediakan di SNMPTN itu terisi. Jadi ada prodi tertentu yang tidak terisi, dan itu nantinya akan kita alihkan ke SBMPTN. Bahkan bisa jadi kuota SNMPTN ini terjadi penurunan lagi jika nantinya ada calon mahasiswa tidak melakukan registrasi dengan pertimbangan tertentu. Dan alhamdulillah Universitas Sadulako masuk dalam peringkat 8 dalam hal penerimaan kip kuliah sebesar 754. Jadi kami secara nasional UNTAD menempati urutan ke-8 terbanyak penerima kip kuliah, yakni 754, dan sekarang sedang diverifikasi berkasnya apakah memang layak untuk diteruskan. Verifikasi administrasi sementara berlangsung, dan pada saatnya nanti juga kita akan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa memang mereka layak atau tidak layak untuk mendapatkan kuliah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh kementerian. Nah, untuk SBMPTN tahapan-tahapannya itu sudah kita lewati, seperti registrasi akun LTMPT sudah lewat sejak tanggal 14 Februari sampai 17 Maret. Kemudian sosialisasi UTBK SBMPTN juga sudah dilaksanakan sejak 1 Desember sampai 15 April. Beberapa kawan-kawan ke kabupaten, dan beberapa juga yang melaksanakannya secara daring. Kemudian pendaftaran UTBK SBMPTN sedang berlangsung, yang dimulai sejak tanggal 23 Maret dan akan berakhir pada tanggal 15 April 2022. Dan kita akan nanti melaksanakan UTBK ini atau SNMPTN ini dengan 2 gelombang. Gelombang pertama direncanakan tanggal 17 sampai 23 Mei, kemudian gelombang kedua pada tanggal 28 Mei sampai 3 Juni. Gelombang kedua ini kita berikan kesempatan jika sekiranya pelamar itu melebihi daya tampung yang telah disediakan pada gelombang pertama. Kemudian nantinya pengumuman pada tanggal 23 Juni 2022. Kemudian masa unduh sertifikat UTBK 25 Juni sampai 31 Juli. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti jika ada hal yang teknis bisa dijelaskan oleh Pak Idam. Pak Idam ini sebagai Humas SBMPTN, Pak Samsu Marlin koordinator pelaksana UTBK, sehingga beliau yang mengawal aktivitas dan progres dan waktu ke waktu pendaftaran calon mahasiswa secara online. Nah, direncanakan kita juga tetap menggunakan tempat selain di Universitas Sadulako, yang kita akan gunakan SMK, SMK, dan kita akan lihat nanti kuota pendaftar kita akan menyesuaikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang telah meluangkan waktu bersama-sama kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuota kita tahun ini secara keseluruhan itu yang telah ditetapkan melalui keputusan rektor sebesar 8.490, yang terdiri dari SNPTN 1885
SBMPTN 4166, kemudian SMMPTN 2439. Nah, kemungkinan penambahan kuota itu terbuka karena kuota ini belum memasukkan prodi D3 Teknik Sipil dan D3 Manajemen. Begitu juga belum memasukkan D4 perawatan, D3 perawatan 3 yang belum dimasukkan karena memang LTMPT tidak meminta data D3, jadi ada 3 yang tidak masuk, D3 Teknik Sipil, D3 Manajemen, D3 Keperawatan. Dan tahun ini lewat jalur mandiri kita akan menerima program D4, saya lupa apa namanya ya. D4 terapan. Iya, D3 sarjana terapan ada 3. Jadi namanya itu kalau di akuntansi sektor publik, rekayasa manufaktur, tidak tahu apalagi ada 3 ya. Teknologi rekayasa. Apa? Teknologi rekayasa manufaktur. Nah, teknologi rekayasa manufaktur. 3. Jadi kita akan buka D4 dan mahasiswa angkatan 2000 dan 2021 yang sekarang ikut program D3 akan beralih ke D4. Ya, akan imigrasi ke D4. Jadi tadi SN itu 22% dari standar minimal 20%. SB 49% kuota dari standar minimal 40%. Permen nomor 6. Jadi SM 29% dari maksimal 30%. Jadi bunyinya maksimal kalau SM, maksimal 30, kita 29. Kalau SNSB bunyinya minimal, itu aturan minimal 20, kita 22. Minimal 40, kita 49%. Oke, sip, jelas. Ada pertanyaan lagi? Oke. Saya Pak, ini Pak khusus yang soal tadi bicara fakultas teknik ini, ada yang sekarang menjadi perhatian masyarakat untuk yang pelaksanaan katanya Pak rencananya SM. Ini kan teknik katanya Pak sudah menginformasikan ke masyarakat mau memungut dana Pak berupa dana hibah untuk melalui jalur SM Pak. Ini masyarakat bertanya-tanya maksudnya apa ini Pak? Mungkin boleh jelaskan? Kan memang sebetulnya jalur SM itu dimungkinkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam bentuk pemberian hibah. Nah, tapi itu kan belum dikeluarkan secara resmi oleh rektor. Kita menunggu itu sementara dievaluasi apakah memang nanti diberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi melalui pemberian hibah kepada fakultas teknik yang memang mereka pandang diperlukan hibah itu untuk mengakselerasi dan memberi layanan lebih baik dalam hal akademik dan lainnya. Jadi secara legalitas formal itu belum diputuskan. Ya, jadi itu sebagai wacana yang telah disampaikan oleh teman-teman di Fakultas Teknik. Berarti belum pasti mau diterapkan tahun ini Pak atau bagaimana? Masih dalam diskusi ya. Karena kalau pasti itu jika sudah keluar SK Rektor kan pembayaran UKT, penetapan UKT dan besaran hibah itu juga diatur dalam keputusan Rektor. Masih sebatas wacana Pak ya? Ya, masih wacana ya. Ada pertanyaan? Penangguhan UKT itu kan ada pergolongan Pak ya, nominalnya kan beda-beda. Itu yang menentukan itu mahasiswa ketika mendaftar atau dari pihak kampus dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari mahasiswa. Jadi kita di mahasiswa baru ini itu tidak kita kelompokkan, kita kategori per level, misalnya produk tertentu bayarnya sekian, misalnya 1.750.000, prodi lainnya 2,5 juta dan seterusnya. Nanti dalam perjalanan jika mahasiswa itu ternyata memang punya keterbatasan secara ekonomi, itu akan diberi kesempatan untuk mendapat pengurangan UKT misalnya pada level 1 500.000, level 2 1 juta dan seterusnya. Jadi nanti dalam proses perkuliahan
itu diberi kesempatan mereka untuk mendapat pengurangan dengan data-data yang memang bisa ditunjukkan bahwa mereka dalam kategori tidak mampu, maka diberi kesempatan itu. Mekanismenya fakultas, jadi mereka akan bermohon ke fakultas yang akan mengusulkan ke rektor untuk dibuatkan surat ketetapan tentang pengurangan UKT tersebut. Kalau misalnya mahasiswa sudah lolos Pak mendapat keringanan UKT, apakah berpeluang juga memperoleh beasiswa? Misalnya dia ternyata berprestasi. Iya, ya kalau dia dapat pengurangan, tergantung beasiswa dan beasiswa apa. Ya, kalau misalnya itu bantuan ekonomi lemah tentu tidak bisa karena sudah dikurangi. Tapi kalau beasiswa terkait dengan prestasi itu tetap diberikan. Misalnya dia karena punya prestasi nasional atau internasional, nah itu bentuk lain lagi sebagai bagian dari upaya pemberian apresiasi atas prestasi yang mereka peroleh. Berarti kalau niatnya memang menyasar pengurangan UKT, jangan ikut puisi berarti Pak ya? Oh iya, itu sudah pasti tidak bisa. Jadi kalau KIP kuliah itu kan ada batasnya, sudah ditentukan kota, dan itu dari Jakarta. Dari Jakarta sudah nama-nama sudah dikirimkan yang sejumlah yang saya katakan tadi berapa 754. Nah sekarang kita verifikasi administrasi, jangan sampai mereka saat kita verifikasi misalnya listriknya itu justru cukup besar ya, rumahnya megah dan lain-lainnya, dan pada saatnya kami akan verifikasi lapangan. Kalau ditemukan bukti-bukti bahwa ternyata mereka punya kemampuan ekonomi yang memadai, maka segera kita akan berhentikan dan putuskan bantuan KIP akan dialihkan ke yang kita pandang dan punya usulan memang atau dalam antrian untuk mendapatkan KIP kuliah. Yang paling terakhir Pak, untuk penerapan prokes mungkin masih berlaku atau bagaimana? Penerapan prokesnya nanti UTBK masih oh iya, berlaku? tetap prokes. Kita tetap prokes, laksanakan UTBK dengan jarak yang memang telah diatur ya, tetap prokes. Makanya kita akan menyampaikan nanti pada saatnya detail-detail tentang pelaksanaan yang berhubungan dengan prokes. Kan kita ini kan belum dalam posisi bebas COVID ya, cuma memang melandai. Mudah-mudahan ini terus menerus berkurang dan kita bisa mengakhiri masa pandemi COVID ini, dan tahun depan sudah bisa berlangsung secara normal. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ketua Panlok, dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tadulako, saya sebagai koordinator UTBK Pusat Universitas Tadulako menyampaikan bahwa pada sampai saat ini tanggal 7 April 2022 pada pukul 13.15 jumlah peserta pendaftar prokes sudah 6.269 dan sekian menit akan bertambah terus, dan mungkin sama dengan tahun lalu kita target sampai 7.000, dan memang kapasitas kursi yang kami siapkan itu terbagi dalam 2 tahap, 2 sesi per hari selama 14 hari. Itu kami siapkan kursi 9.000 dalam 28 sesi 14 hari dibagi dalam 2 tahap. Kami sampai sekarang ini masih menggunakan mitra sebagai pelaksana UTBK, yaitu SMK 1 sebanyak 4 ruangan, SMK 2 sebanyak 9 ruangan, kemudian kami dari Universitas Tadulako menyiapkan 13 ruangan. Jadi tetap total ruangan yang kami siapkan itu sebanyak 26 ruangan. Jadi ini mengulang lagi bahwa pelaksanaan UTBK pada tahap pertama pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2022 dengan tetap menggunakan mitra yaitu SMK 1 dan SMK 2 sebagai pendamping dari ruangan yang kami siapkan sebanyak 13 ruangan di Universitas Tadulako. Dan nantinya kalau memang peserta semakin bertambah, akan kita masuk pada tahap kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 3
Juni 2023. Perlu juga saya sampaikan bahwa total pendaftaran sampai saat ini 6.269 terbagi dari kelompok ujian, yaitu Saintek 2.244 orang. Ulang Pak, kalau tidak apa tadi Pak. Kemudian Soskum 2.524, sedangkan campuran 1.501. Oke, saya akhiri atas terima kasih atas kesediaan teman-teman dari media yang telah meluangkan waktu bersama-sama kita. Dan sekali lagi saya akhiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.